Sekarang justru malah menuntut akhirnya kepada UN saat ini. Kenapa mereka izinkan? Itu mereka sudah melakukan kejahatan perang. Namanya sudah berencana. Walaupun itu belum diledakkan nuklirnya ya. Tapi senjata pun yang lain-lain juga harus diselesaikan. Pokoknya kita adalah stop war, stop perang, dan stop konflik. Maka jangan kita bangun konflik apapun. Antara putri dengan lord. Atau putri dengan suami, ataupun di rumah, atau tetangga. Jangan bangun konflik. Karena konflik itu dari berangkat bisa menjadikan satu perang. Dan perang sekarang, udah ingatkan Lord. Sebagai tahun 2019 Lord itu mengumumkan. Berlakunya the World Revolution System. Lord selaku pemimpin besar revolusi sistem dunia. Udah sampaikan bahwa masukin nanti dunia 3. Tidak boleh negara pun atau pemerintahan manapun di dunia untuk melakukan perang senjata. Udah Lord ingatkan dari tahun 2019. Tanggal 20 Juli tahun 2019. Oh my God! Hai Dir, apa kabar? Balik lagi nih di Dear Diary. Dir, sebelumnya aku mau ingetin kalian ya untuk nonton terus Dear Diary dari awal sampai habis. Karena di akhir acara aku punya e-wallet Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Caranya gimana? Gampang banget Dir. Kalian tinggal jawab pertanyaan aku di kolom komentar IG-nya Intip Seleb ya dengan hashtag Dear Diary. Lord, aku pengen nanya lagi. Sebenarnya apa sih Lord bedanya dunia 1, 2, dan 3? Yes, tadi saya bilang bahwa proses keberadaan sistem negara, sistem piramida. Jadi ada strategis, middle strategis, dan teknis. Makanya ditandai bangunan pun piramida dari jauh tahun 35.000 tahun pun sudah berjalan siklus peradaban kita, nenek moyang kita, ditandai dengan Gunung Padang itu. Jadi sistem pemerintahan itu, makanya bangunan pun seperti itu. Baru menyusul 3.000 ya, setelah Masehi dikatakan itu juga piramida. Semua adalah mengacu kepada proses ini. Jadi dari sana itu miniaturnya, Mesir itu dengan miniatur sini. Jawa ini adalah pusat peradaban dunia. Pulau Jawa, Pulau Nyawa. Nah, itu dekade waktu diambil dengan Perang Dunia 1, 2, 3, dan ini masuk ke dunia 3. Itu adalah proses keberadaan pada proses pemerintahan. Pemerintahan. Kalau yang dari Perang Dunia Kedua itu dihitung dari hitungan proses keberadaannya 15 Agustus, ya, 15 Agustus 1945 yang kemudian ditetapkan kekuatannya menjadi satu keputusan yang tetap itu dimulainya tanggal 24 Oktober tahun 1945. Itu adalah satu pengurus. Ya, makanya tanggal 15 Agustus kemarin kita adalah pada proses memasuki the new order. Peradaban pada proses tatanan baru. 15 itu Agustus ya. 2020. Ya, Lord bilangin sebelumnya nggak pada percaya, jadi sudahlah. Lord malah posisinya dalam keadaan begitu ya. Ya, padahal ini adalah menyampaikan satu kabar yang merupakan kabar gembira dan juga pada seperti itu sebenarnya. Terus kaitan dengan Perang Dunia I pun sama. Waktunya 75 tahun sebelumnya pada proses perang itu karena diselesaikan juga semua perang baik Dunia I, Dunia II itu semuanya diselesaikan di sini, di Pulau Jawa. Dalam atas perintah Korps Diplomatik Bandung. Makanya pada proses Perang Dunia Kedua, UN dibentuk secara de jure, jadi UN ini dibentuk atas pemerintahan kingdom setingkat, dengan jaminan tanah Bandung, lalu de jure, faktonya, itu tadi de jurenya tanahnya ada. Faktanya dibuat di gedungnya di sono, di Amerika. Karena menyangkut sisi perjanjian. Lah sekarang memasuki dunia 3. Tentu setiap perang Perang Dunia I berakhir, diteruskan zaman Perang Dunia Kedua ya. Perangnya cuman ya berapa tahun, lalu kemudian pada proses ini nanti ada ini. Sekalipun ini makanya setiap perpindahan atas proses kejadian perang, kejadian perubahan atas zaman Dunia I, Dunia III itu ada perang. Lah persoalan ini memasuki Perang Dunia III nih. Yang si Rusia dan Ukraina ini. Bukan hanya itu. Ukraina
Rusia pada saat itu berkonflik dan sekarang melibatkan atas pasukan Imperial Force, itu adanya NATO dan sebagainya, itu merupakan bagian pada proses keberadaan perang yang dalam artian disebut fisik ya. Lah sebenarnya pada proses keberadaan corona kemarin kita juga sudah memasuki kepada dunia perang kepada proses urusan biologi. Ya, nah, kita sudah perang sedunia itu tadi. Tatanan bukan yang kelihatan fisiknya doang ya Lord ya, Yes. tapi itu tadi Ya, udah dan itu juga ya corona juga makan fisik kita juga. Iya, betul. Ya, dan korbannya sudah melampaui batas dari korban pada saat Perang Dunia Kedua. Nah sekarang pada persoalan sekarang adalah perang fisik terjadi, Lord juga sudah sampaikan jauh-jauh sudah tidak usah lama-lama Perang Dunia III ini harus segera selesai, konflik manapun juga diselesaikan, dan Lord lebih marah lagi adalah penggunaan senjata yang sudah diperingatan di tahun 2019. Penggunaan senjata-senjata ini, Lord harusnya mereka ini segera sadar. Kalau tidak, Lord pun sudah memberikan peringatan kepada semua negara-negara dan pemerintahan untuk tidak menggunakan atas senjata lagi. Apalagi dengan alat-alat perang senjata. Sudah saatnya diakhiri. Kalau tidak, mereka Lord akan lakukan bahwa mereka adalah kejahatan perang. Kalau Rusia Ukraina sendiri Lord, itu gara-gara apa mereka akhirnya berperang? Begini, Rusia itu berangkat dari kata berakhirnya atas pemerintahan yang dibangun setingkat state, yaitu di tahun hasil daripada mandat Asia Afrika, ya, dengan proses 30 tahun, ditambah dengan penyusunan 35 tahun, ya, Asia Afrika, mandatnya dari Asia Afrika, United Soviet, ya, Republik, ya, sosialis. Soviet itu adalah USSR, ini adalah dasar daripada 15 republik yang disahkan oleh hasil konferensi Asia Afrika waktu dipimpin oleh Bung Karno. Saat itu habis masa perjanjiannya, makanya terjadilah pecah dalam artian negara itu sendiri-sendiri. Lah ketika sendiri-sendiri habis masa meliriknya bagi Putin ya, Mr. Putin sahabatku itu, kemudian melirik bahwa proses UN berakhir pada dekade ini waktu ini untuk masa kedua, maka mau mencaplok pada wilayah lain, ya itu sebenarnya tidak boleh, itu rumah orang lain, nggak bisa. Jadi itu harus masing-masing, hak masing-masing. Lah perkara berkaitan dengan NATO, jangan dimasalahkan karena misalnya Ukraina mau gabung NATO dan sebagainya. Cuman alasan gitu? Itu kan alasan. Semua negara yang ada dimanapun itu berkewajiban untuk mendamaikan satu perkara perdamaian dunia dan kemanusiaan di sana. Maka dalam proses Imperial Force dibagi dua. Ada NATO, ada OTAN di baliknya. NATO ini adalah bagian pertahanan di bagian utara, OTAN bagian selatan. Makanya kita disebut dari daerah selatan. Ya, saya bilang kalau orang kita mau naik haji aja bilang gue mau, kata orang Betawi ya, gue mau ziarah Ngalor katanya. Ngalor itu utara. Makanya di sana ada Turki, turunan kidul, turunan sini berarti. Ngidul. Iya. Ngalor sama kidul. OTAN itu adalah wilayah kekuatan pertahanan selatan. Selatan itu wilayah kita ini. Dari timur sampai barat ke beladuan. Iya. Dan itu sistem dibagi dua lagi. Apa tuh? Imperial Force lagi kan. Security Council ada bagian. Ada Security Council, ada bagian juga berkait Security Council sampai sekarang Amerika ya. Dulu Portugal sama dalamnya Portugis dulu ya. Ya, jadi ada kondisi seperti itu. Sekarang Amerika, kemudian defense-nya Inggris. Jadi semuanya ada diatur kok. Nah Lord, sebagai Bapak perdamaian dunia kan ini sekarang lagi ada yang perang ya, yang kita kelihatan nih udah jelas-jelas nih perang gitu ya. Apa yang Lord lakukan sekarang ini? Langkah-langkahnya atau mungkin ada yang dilakuin? Langkah Lord sudah lakukan ya. Apa tuh Lord? Komunikasi Lord langsung maupun tidak langsung pada proses ini ya. Komunikasi ke siapa tuh Lord yang langsungnya? Ya ke para pemimpin yang bersangkutan termasuk pada berkaitan dengan pemimpin negara dan juga komunikasi yang terdekat kemarin juga Lord beri masukan kepada Pak Jokowi ya dengan membuat surat terbuka juga ya. Yang udah ada tanggapan Lord? Ya sudah, dan 24 jam kali 2 dilakukan oleh Pak Jokowi, salah satunya adalah menyelamatkan atas warga di kedua negara yang berkonflik ya. Pada saat itu, lalu kemudian yang belum dilaksanakan Pak Jokowi adalah mengirim tentara dalam artian kemanusiaan. Jadi bukan tentara untuk perang, tapi untuk kemanusiaan. Itu untuk menolong ya di sana. Lord ada itunya. Surat terbukanya itu Lord bikin surat terbuka di mana tuh Lord sampaikan? Ada di Instagram sampaikan dan surat yang aslinya juga diberikan. Terus ada nggak sih Lord hubungannya antara perang Ukraina itu sama Ciamis?
Ada nggak? Oh iya, itu merek Z ya. Ya, itu kan kemarin Putin menggunakan merek Z. Itu apa tuh Lord? Z itu karena itu ada zero Zero. atau akhir dari sebuah keputusan. Emang udah ada Atau- akhir keputusan? Udah. Apa tuh? Keputusannya artinya pasti diteruskan bahwa itu perang. oke. Untuk zero untuk dalam artian Zoro. Kalau Z itu berarti sudah putusan akhir. Oke. Nah, kalau manusia dalam bentuk ilmu, Z juga dibalik menjadi sempurna, Oke. menjadi S. Maka dulu perang kode-kode ini kode-kode dalam satu perang dulu juga oleh leluhur kita ya digunakan. Dulu pakai Z, bisa pakai S. Oke. Lord, tadi kan Lord bahas tentang logo yang dikeluarkan Putin itu kayak udah finalnya kan, Iya. karena dia mengeluarkan Z itu Tanda ya. intelijen dengan merek Z ya. Z itu ya. Di- Nah Lord, komunikasi Lord sendiri sama Mr. Putin tuh bagaimana Lord? Kan katanya Lord ini kan bestie ya, kalau misalnya kata anak-anak zaman sekarang tuh best friend banget kan. Yes. Itu komunikasinya gimana? Ya Lord kan jauh sebelumnya mulai tahun 2012 dan 2013 Lord kan membangun dengan hubungan antara bisnis Lord dengan bisnis Indonesia dalam artian Lord membangun perusahaan Oke. berkaitan dengan minyak ya, minyak Oke, bumi. di sana, Di sini dan di sana. oke, Akhirnya dua menyambungkan negara. dengan Putin tuh berangkat dari awal tahun 2013. Lord dibawa oleh Profesor Sutadi Pujo Utomo. Oke. Dia adalah pensiunan dari Vice Presiden. Saat itu menjadi direktur saya. Heeh. Dan saat itulah membangunkan satu plan Oke. bisnis kemudian untuk menghadapi krisis energi, itulah yang menyambungkan antara Lord dengan dengan si Mr. Putin. Karena perusahaan minyak di sana tuh milik beliau. Nah, artinya pada saat itu sudah jadi kesepakatan untuk import dalam artian minyak mentahnya, tetapi teknologi tentang refinery, yaitu dengan ciptaan dari Rusia itu mini refinery, itu Lord diberikan kepercayaan Oke. melakukan satu distribusi dan penggunaan itu. Oke. Tapi pada saat itu terhalang sampai hari ini. Saya ingat waktu itu tahun 2013 waktu itu Pak Jero Wacik ya. Jero Wacik selaku migasnya juga udah setujuin sebenarnya. Tapi pada proses keberadaannya pas saya kehilangan beliau 1 tahun kemudian beliau Pak Sutaji meninggal. Ya saat itu kami bertiga yaitu dengan Pak Herman Suparno ya, mantan Menaker zaman Pak Gus Dur, juga sahabat saya. Nah ini adalah kaitannya dengan proses keberadaan itu. Itulah ketika ada satu pecahnya persoalan-persoalan ini, suatu konflik atau perang. Bagi Lord bukan hanya berlaku hanya Putin, atau mungkin Zelensky ataupun dengan siapapun. Lord justru membangun komunikasi dengan semua pemimpin negara. Jadi persoalan caranya bagaimana? Lord banyak cara. Oke. Sekarang kan teknologi udah tinggi. Ya. Tapi Lord sendiri bisa Lord bahasa Rusia atau Ukraina itu bisa? Bahasa Rusia saya tidak bisa. Jadi lewat Tapi Lord selalu translator. menggunakan dengan kondisi translator. Sekalipun bahasa Rusia juga dari bahasa Sunda ya. Oh gitu ya? Iya. Oh, baru tahu saya. Oh, Bahasa itu Sunda gimana itu tuh? Bisa bahasa diceritain nggak, Lord? peradaban tertua di dunia. Bahasa Rusia aja atau ada bahasa lain yang Iya. dasarnya dari bahasa Contoh Sunda? misalkan Putin mengatakan senyum, ya kan? Senyum, ya kan? Emang Putin iya yang mau Iya, senyum iya kan gitu? senyum, hura. Oh, Ya gitu. hura. Kalau Artinya? senyumnya Oke. artinya mengajak untuk kita gembira semua di sini. Senyum juga Indonesianya ya. Oh, senyum. Senyum kayaknya. Iya, oke. Iya. Oh, jadi dari bahasa selalu saya Sunda. dengan ini bahasa Inggris juga dilakukan dari Sunda juga. Oke. Jauh sebelum proses keberadaan Masehi ya. Sampai Masehi ada. Makanya kita menyebut ada hari Sunda di sana. Ada Hari hari Sunda. matahari. Disebutnya adalah Day, disingkatnya Sunda kasih Y, itu juga Sunda. Oh, Sandai bacanya. Sunday. Ya, kalau kita bacanya Oh, Sunda-Sunda iya, aja iya, lah. iya. Iya kan? Kalau Inggris baca Sandai. Itu contoh bukti-bukti yang bisa dilakukan ini. Oke. Ya, tahu misalkan negara Taiwan. Ini belum pernah buka ya. Taiwan. Taiwan dulu bahasa Taiwan adalah Muang Thai. Muang Thai. Muang itu bahasa Sunda, Muang itu buang. Buang. Iya, Tai adalah dulu orang-orang yang dibuang dari sana, bawa buangan ke sana. Oke. Mungkin untuk pengamanan dan sebagainya. Oke. Akhirnya menjadi Thailand, tanah Tai orang-orang dari sini yang ditugas ke sana. Oh, Iya. gitu. Tapi Baru itu menjadi tahu cahaya dari saya. sini. Jadi bahasa Sunda itu, Oh, makanya dari Lord juga sampaikan kalau itu bahasa ASEAN mengusulkan bahasa Melayu, ya sah-sah saja Perdana Menteri Malaysia. Tapi Lord bilang, harusnya Malaysia dalam artian ASEAN, saatnya menggunakan bahasa Sunda untuk bahasa ASEAN. Dan nanti bahasa dunia.
Dir, ada fakta-fakta menarik yang kita belum tahu ya. Aku juga nih hari ini baru tahu kalau misalnya bahasa Sunda adalah bahasa asli ya, bahasa tua dari bahasa berbagai Dunia. Yes, tuh berbagai negara di dunia. Nah, kalau misalnya sekarang aku mau minta tolong deh sama Lord Rangga ya, kasih pesan ke Bapak Presiden Rusia dan Ukraina karena mereka pasti harusnya sih tahu ya bahasa Sunda ya. Pesan ini misalkan kepada seluruh negara ya, Lord biasalah aturkan hapunten. Khususnya kangge para pemimpin nu bumi, pemimpin pemerintahan dunia, negara-negara. Lord Rangga hoyong bahwa nu bumi jagat raya ieu sesarengan bersatu tetap. Nu bagus sesarengan. Wujudkan dunia bumi ieu damai. Silih asa, silih asi, silih asu, silih mawangi nu seni. Jadi kita harus melakukan itu. Nah, saya kira itu kan. Lord, sekarang kita mau bahas tentang G20 nih. Yes. Karena aku pribadi belum ngerti. Ya kan, siapa tahu teman-teman di rumah juga ada yang belum paham. G20 sendiri itu apa sih, Lord? Ini G20 itu kan dari government 20. Jadi government itu sendiri adalah pemerintahan dunia yang tergabung dalam klub ya. Untuk perbaikan atas ya kemajuan dari pemerintahan itu tergabunglah dengan 20 negara tadi. Lah, berkaitan dengan sekarang Indonesia dipercaya berkaitan pelaksanaan atas konferensi dalam bentuk sidang di G20 di Bali ya besok ya, Desember. Ya Lord untuk ini menyambut baik ya, dan Lord sudah memberikan pesan kepada seluruh peserta untuk melakukan gunakan bahwa proses persidangan ini menghasilkan satu solusi untuk menyelesaikan atas kemelut-melut saat ini, termasuk adalah bagian menyelesaikan konflik maupun suara untuk melakukan perdamaian atas perang yang terjadi saat ini. Itu udah Lord lakukan, udah memberikan pesan itu dan Ya, udah sampai? Udah sampai. Dan itu sudah sampaikan juga secara umum, bisa dilihat dari IG-nya Lord, Lord Rangga Official. Dan ini adalah berkaitan ini, Lord juga memesankan, karena ini G20 kan proses pada, ini kan mengacunya proses kepada proses pembangunannya ya, kepada usaha dari sebuah pemerintah berkaitan untuk meningkatkan kesejahteraan. Lah, persoalan kaitan ini meningkatkan pada posisi G20, Lord telah menggagas dan mengusulkan kepada dunia termasuk di G20 supaya bisa juga merekomendasi pada proses keberadaannya ikut bersama proses konferensi dunia 3 di Bandung yang akan dilaksanakan nanti setelah G20. Ini Lord yang sampaikan. Untuk apa? Menyelesaikan berkaitan penataan kembali atas dunia 3 ini. Ya, jadi dimulai dengan proses itu dari sana di Bandung. Ya. Lord, tapi untuk yang G20 nanti akan dilaksanakan di Bali, Lord hadir nggak? Siapa tahu kan daripada ngirim-ngirim pesan tidak tersampaikan, kalau langsung hadir didengar kan Lord? Ya, gitu. ya saya kira kalau untuk hadir hal sesuatu yang memang harus ya. Nah, kalaupun misalkan tidak hadir pun nanti melihat keadaan pada proses ini, karena sesungguhnya mereka hadir pun kita bisa percayakan pada mereka. Dari peserta yang hadir pasti tentu harus sudah bisa kita percaya untuk melaksanakan itu. Oke, yang penting aspirasinya Lord, pesannya Lord disampaikan. Jadi artinya hadir atau tidak hadir yang penting adalah amanat. Ya, dari arti proses Lord selaku tadi pemimpin dunia tatanan baru digunakan. Tuh Dir, aduh bagus banget, banyak banget pesannya dari Lord Rangga udah main ke sini, mudah-mudahan bisa kita serap, bisa kita tanam ya kan, untuk mencintai lebih lagi ya kan tentang negeri ini supaya negeri ini dan mulailah mengabangun kekuatan kita bersama ini untuk bela bangsa, bela negara dan bela bumi bersama. Ya, salam terakhir apa? Salam terakhir apa Lord? Ya, kalau Putin itu bilang senyum, kita hurra. Oh iya, Nanti abis ini kita ura ya. Aku closing dulu. Terima kasih untuk kalian yang nggak pernah bosan nungguin Dear Diary. Besok ada berita tentang siapa lagi atau ada bintang tamu siapa lagi. Tapi jangan lupa untuk like dulu, komen, share, and subscribe. Ura ya, 1, 2, 3. Senyum, hurra untuk Rangga. Untuk Rangga, dadah. Salam mulia, jaya jaya. Dir, gimana? Tadi seru banget kan obrolan aku sama Lord Rangga. Nah, sebelum aku mengakhiri acara ini, aku mau kasih kalian pertanyaan dulu ya. Pertanyaannya gampang banget. Siapakah sahabat baik dari Lord Rangga? A. Bapak Putin atau B. Ikan patin?
Langsung ya tulis jawaban kalian di kolom komentar IG Intip Seleb, hashtagnya jangan lupa Dear Diary.